Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, sebelum saya dan Anda semua yang membuka dan ingin menonton video ini, mari kita bersama-sama membaca kalimat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga dengan kalimat yang baru saja kita ucapkan ini menambah rasa syukur kita terhadap rahmat dan nikmat yang Allah berikan terhadap kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Pada video ini saya mengajak Anda semua untuk membaca dan belajar bersama-sama guna menambah ilmu pengetahuan serta cocok sekali bagi saya dan Anda yang masih sering mendapatkan pelajaran tugas di bangku pendidikan mengenai pengetahuan dan wawasan. Maka dengan sering membaca dan belajar, insya Allah saya dan Anda semua bisa lebih nampak pintar dan tahunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Mari kita mulai membaca artikel ini. Nah, artikel apa sih yang dimaksud dengan artikel? Artikel itu karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan di media online maupun cetak dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat menjanjikan fakta yang dapat menyajikan, mendidik atau menghibur. Nah, tahu kan? Insya Allah apa yang dimaksud dengan artikel? Artikel itu pastinya karangan fakta yang secara lengkap atau dipublikasikan ke media online atau media cetak. Gunanya untuk memberitahukan, mendidik atau menghibur. Insya Allah pada artikel ini kita dalam kategori mendidik diri kita pertama. Tentunya kita didik diri kita sendiri dengan banyak membaca dan belajar. Artikel ini merupakan biografi yang biasanya kita kenal dengan Imam Hanafi. Mudah-mudahan dengan artikel ini kita mendapat berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya iman dan ilmu pengetahuan kita mengenai pendidikan yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari cukup banyak ya. Kita mulai dari ini dulu, sebelah kanan. Abu Hanifah yang biasanya kita kenal dengan Imam Hanafi. Abu Hanifah nama dan gelar. Nama Abu Hanifah, kelahirannya, tanggal lahir langsung pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Tempat lahir Kufah, Irak, agama Islam. Zaman wilayah aktif dan hijrah beliau
langsung pada keemasan Islam ya. Dan disebutkan seperti wilayah-wilayah di mana yang seperti biografi Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali tadi ya, yang sebelumnya. Tapi tidak apa-apa. Dakwah ketokohan dan pengaruh dipengaruhi oleh Qatada bin An-Nu'man, Alqamah bin Kash, mempengaruhi Yuris Pudensi Islam, Muhammad bin Al-Hasan, Abu Yusuf. Gagasan yang terkenal evolusi fikih, karya yang terkenal Kitab Al-Adhar dan Fikih Al-Akbar. Minat utama fikih dan hadis. Keislaman, firqah Sunni, mazhab fikih, mazhab akidah, mazhab fikih Hanafi, mazhab akidah Salafus Salih. Salafus Salih ini seperti Imam Maliki ya, kayaknya Imam Maliki yang sudah kita baca sebelumnya. Sama keterangannya, sama dengan Salafus Salih. Kewafatan beliau, tanggal wafat 140, langsung tahun nih, 148 Hijriah atau 767 Masehi. Tempat wafat Baghdad atau Irak. Baghdad, Irak. Negaranya, kota. Tempatnya Baghdad, negaranya Irak. Kita baca dari atas. Abu Hanifah, dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, dialihkan dari Imam Hanafi. Artikel atau halaman tentang atau mungkin bertopik biografi tokoh Muslim ini membutuhkan lebih banyak rujukan, kutipan, sitasi, atau catatan kaki. Gunakan templatenya atau alat untuk pemastian atau dapat berkontribusi dalam memperbaiki artikel ini dengan menambahkannya dari sumber yang terpercaya. Dengan WBI ada 324 halaman sejenis ini. Sekalian menghapus template pemeliharaan ini setelahnya. Untuk keterangan lebih lanjut, klik tampilan dan di bawah ini. Nah, ini sama seperti yang tadi ya. Mau baca lagi enggak? Baca aja ya. Artikel ini adalah bagian dari proyek Wiki Biografi. Lihat pula kategori semua artikel biografi tokoh Muslim dan kategori template kutipan. Gunakan Wikipedia tempat referensi dengan bantuan peralatan sitasi untuk kerapian dan kemudahan dalam mengembangkan atau perbaikan dari berbagai bibliografi, referensi, kutipan, catatan kaki, catatan akhir, rujukan, ataupun yang disebut dengan daftar pustaka atau artikel ini. Informasi lebih lanjut, Wikipedia sumber terpercaya, Wikipedia kutip sumber tulisan, Wikipedia pemastian, Wikipedia buku riset asli, Wikipedia biografi tokoh yang masih hidup, dan Wikipedia sudut pandang netral. Nah, insya Allah semua yang ini Wikipedia yang tersebut ini kita bisa lihat linknya seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini.
Kalau apapun yang kita mau cari tentang biografi, tulis di sini ya. Di sini, insya Allah ada. Kita mulai bacanya. Abu Hanifah An-Nu'man bin Tabit bin Juta bin Merjuban. Bahasa Arabnya Allah Akbar. Gimana ini bacanya? Abu Hanifah An-Na'um ini Na'amana bin An-Nu'man An-Nu'man sama seperti ini ya, An-Nu'man ini bin Merjuban. Marjuban sama seperti ini. Ini tulisan Arabnya. 699 sampai 767 Masehi, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah. Bahasa Arabnya ini Abu Hanifah. Lahir di Kufa, Irak pada 80 Hijriah sampai 699 Masehi. Meninggal di Baghdad, negara Irak, 150 Hijriah sampai 700 atau sampai terus saya bilang 767 Masehi, merupakan pendiri dari mazhab fikih Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang tabi'in, generasi setelah sahabat Nabi, karena dia pernah bertemu. Nah, beliau aja ya sebut, karena beliau pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta perang Badar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan generasi terbaik Islam dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat Rasulullah SAW. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian tahara, salat dan seterusnya, dan kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Daud, Imam Bukhari. Menurut ilmu, nah ini daftar isi semuanya. Kita akan membaca ini semua insyaallah. Tapi insyaallah kita baca sampai 5 aja ya. Kayaknya ini referensi bahan ucapan pujian ulama. Kita mulai dari menuntut ilmu. Abu Hanifah kecil sering memandang ayahnya berdagang sutra, namun tidak seperti pedagang lainnya. Abu Hanifah memiliki kebiasaan pergi ke masjid Kufah karena kecerdasannya yang gemilang. Ia mampu menghafal Al-Quran serta ribuan hadis. Sebagaimana putra seorang pedagang, Abu Hanifah pun kemudian berprofesi seperti bapaknya. Ia mendapat banyak keuntungan dari profesi ini. Di sisi lain, ia memiliki wawasan yang sangat luas, kecerdasan yang luar biasa, serta hafalan yang sangat kuat. Beberapa ulama
dapat menangkap fenomena ini sehingga mereka menganjurkannya untuk pergi berguru kepada ulama seperti ia pergi ke pasar setiap hari. Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, Irak termasuk Kufah disebutkan dengan 3 halaqah keilmuan. Disibukkan dengan 3 halaqah keilmuan. Pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok akidah. Kedua, halaqah yang membahas tentang hadis Rasulullah, metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari pewarik dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Ketiga, halaqah yang membahas masalah fikih dan Al-Quran dan hadis, termasuk membahas fatwa untuk menjawab masalah fatwa ini kayaknya fatwa, hurufnya kelebihan. Fatwa bukan kelebihan, ada yang keliru. Untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu yang belum pernah muncul sebelumnya. Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid dan metafisika, menghadiri kajian hadis dan periwayatannya sehingga ia mempunyai andil besar dalam bidang ini. Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, ia memiliki bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu syekh ternama di Kufah. Ia terus menimba ilmu darinya hingga selesai. Sementara Kufah saat itu menjadi tempat domisili bagi ulama fikih Irak. Abu Hanifah sangat antusias dengan menghadiri dan menyertai gurunya. Hanya saja ia terkenal sebagai murid yang banyak bertanya dan berdebat serta bersikeras mempertahankan pendapatnya. Terkadang menjadikan Syekh kesal padanya, namun karena kecintaannya kepada sang murid, ia selalu mencari tahu tentang kondisi perkembangannya. Dari informasi yang ia peroleh, akhirnya sang Syekh tahu bahwa ia selalu bangun malam menghidupkannya dengan salat dan tilawah Al-Quran. Karena banyaknya informasi yang ia dengar, maka Syekh menanamkannya al-watad. Apa itu al-watad? Selama 18 tahun Abu Hanifah berguru kepada Syekh Hamad bin Abu Sulaiman. Saat itu ia masih 22 tahun. Karena dianggap telah cukup, ia mencari waktu yang tepat untuk bisa mandiri. Namun setiap kali mencoba lepas dari gurunya, ia merasakan bahwa ia masih membutuhkannya menjadi ulama. Kabar buruk terhembus dari Basrah untuk Syekh Hamad. Seorang keluarga dekatnya telah wafat. Kenapa ini menjadi kabar buruk? Sementara ia menjadi salah satu ahli warisnya. Ketika ia memutuskan untuk pergi ke Basrah, ia meminta Abu Hanifah untuk menggantikan posisinya sebagai pengajar, pemberi fatwa, dan pengarah dialog. Saat Abu Hanifah menggantikan posisi Syekh Hamad, ia dihujani oleh pertanyaan yang sangat banyak. Sebagian belum pernah ia dengar sebelumnya, maka sebagian ia jawab dan sebagian yang lain ia tangguhkan. Ketika Syekh Hamad datang
dari Bashrah, ia segera mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut yang tidak kurang dari 60 pertanyaan. 40 di antaranya sama dengan jawaban Abu Hanifah dan berbeda pendapat dalam 20 jawaban. Dari peristiwa ini, ia merasa bahwa masih banyak kekurangan yang ia rasakan, maka ia memutuskan untuk menunggu sang guru di halaqah ilmu, sehingga ia dapat mengoreksikan kepadanya ilmu yang telah ia dapatkan, serta mempelajari yang belum ia ketahui. Ketika umurnya menginjak usia 40 tahun, gurunya Syekh Ahmad telah wafat, maka ia segera menggantikan gurunya. Abu Hanifah tak hanya mengambil ilmu dari Syekh Ahmad, tetapi juga banyak dari ulama selama perjalanan ke Mekah dan Madinah. Di antaranya Anas bin Malik, Zaid bin Ali, dan Ja'far al-Shadiq yang mempunyai konsen besar terhadap masalah fikih dan hadis. Imam Abu Hanifah diketahui telah menyelesaikan 600.000 perkara dalam bidang ilmu fikih dan dijuluki Imam Al-Ajkham oleh masyarakat karena keluasan ilmunya. Beliau juga menjadi rujukan para ulama pada masa itu dan merupakan guru dari para ulama besar pada masa itu dan masa selanjutnya. Penolakan sebagai hakim. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berkata kepada menterinya, "Aku sedang membutuhkan seorang hakim yang bisa menegakkan keadilan di negeri kita ini. Dengan kualifikasi dia tidak takut kepada siapapun dalam menegakkan kebenaran, paling memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menurutmu, siapa yang layak menduduki posisi ini?" Lalu sang menteri menjawab, "Sejauh pengetahuan saya, ulama yang paling tepat menduduki jabatan ini adalah Abu Hanifah An-Nu'man. Betapa bahagianya kita jika ia menerima tawaran sebagai hakim ini. Apa mungkin seorang bisa menolak jika kita yang memintanya?" Tanya Khalifah lagi. "Sejauh yang kami tahu, beliau tidak pernah tunduk kepada permintaan siapapun. Beliau tidak pernah tunduk kepada permintaan siapapun. Tampaknya beliau tidak suka menduduki posisi sebagai hakim. Maka utuslah seorang utusan, mudah-mudahan hatinya terbuka dan menerima tawaran ini." Khalifah kemudian mengutus seorang utusan memintanya untuk menghadap seraya menawarkan posisi sebagai hakim. Abu Hanifah menjawab, "Aku akan istikharah terlebih dahulu, salat 2 rakaat, meminta petunjuk kepada Allah. Jika hatiku dibuka, maka akan aku terima. Jika tidak, maka masih banyak ahli fikih lain yang bisa dipilih salah satu di antara mereka oleh Amirul Mukminin." Waktu terus berjalan, ternyata Abu Hanifah tak kunjung menghadap Khalifah. Maka ia mengutus seorang utusan memintanya menghadap. Abu Hanifah kemudian pergi menghadap, namun ia bertekad untuk menolak jabatan hakim yang ditawarkan kepadanya. Ternyata Khalifah tidak menyerah begitu saja. Ia bersumpah agar Abu Hanifah menerima jabatan sebagai hakim dan
yang ditawarkan. Akan tetapi Abu Hanifah tetap menolaknya, seraya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tak pantas untuk menduduki jabatan hakim." Lalu Khalifah malah menjawab, "Engkau dusta," sehingga Abu Hanifah pun berkata, "Sekiranya Anda telah menghukumi saya sebagai pembohong, maka sesungguhnya para pembohong tak layak menjadi hakim. Dan sebaiknya Anda jangan mengangkat rakyat Anda yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki jabatan yang strategis ini. Wahai Amirul Mukminin, takutlah kepada Allah dan jangan Anda delegasikan amanah kecuali kepada mereka yang takut kepada Allah. Jika saya tidak mendapat jaminan keridaan, bagaimana saya akan mendapat jaminan terhindar dari murka?" Khalifah lalu memerintahkan mencambuknya 100 cambukan, lalu dijebloskan ke penjara. Astagfirullahaladzim. Selang beberapa hari, Khalifah mendapat teguran dari seorang kerabatnya, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Anda telah mencambuk diri Anda dengan 100.000 pukulan pedang." Maka Khalifah segera memerintahkan untuk membayar 30.000 dirham, sekitar 2,1 miliar, kepada Abu Hanifah sebagai ganti atas yang telah dideritanya, lalu membebaskannya dan mengembalikan ke rumahnya. Ternyata setelah harta tersebut diberikan, ia menolaknya, maka Khalifah memerintahkan untuk menjebloskan kembali ke penjara. Hanya saja para menteri mengusulkan bahwa Abu Hanifah segera dibebaskan dan cukup diberi dengan penjara rumah, serta melarangnya untuk duduk bersama masyarakat atau keluar dari rumah. Astagfirullahaladzim. Akhir hayat. Selang beberapa hari setelah mendapat tahanan rumah, ia terkena penyakit. Semakin lama semakin parah. Akhirnya ia wafat pada usia 68 tahun. Berita kemudian segera menyebar. Ketika Khalifah mendengar berita itu, ia berkata, "Siapa yang bisa memaafkanku darimu, hidup maupun mati?" Salah seorang ulama Kufah berkata, "Cahaya keilmuan telah dimatikan dari kota Kufah. Sungguh mereka tidak pernah melihat ulama sekaiber dia selamanya." Apa ini ulama sekaiber? Kayaknya bukan gini tulisannya ya. Selamanya. Yang lain berkata, "Kini mufti dan fakih Irak telah tiada." Cukup sedih ya baca kisahnya ini. Jasadnya dikeluarkan, dipanggul di atas punggung kelima muridnya hingga sampai tempat pemandian. Ia dimandikan oleh Al-Hasan bin Imarah, sementara Al-Harawi yang menyiramkan air ke tubuhnya. Ia disalatkan lebih dari 50.000 orang dalam 6 kali putaran yang ditutup dengan salat oleh anaknya Hamad. Ia tak dapat dikuburkan kecuali setelah salat asar karena sesak dan banyak tangisan. Ia berwasiat agar jasadnya dikuburkan di kuburan Al-Khairajan karena merupakan tanah kubur yang baik dan bukan tanah curian. Allahu Akbar. Pujian ulama. Imam Malik
Subhanallah, saya belum pernah melihat sosok seperti dia. Demi Allah, jika Abu Hanifah berpendapat bahwa sebuah alat terbuat dari emas, maka pasti ia sanggup mempertengahkan kebenaran atas perkataan itu. Imam Syafi'i, barang siapa ingin memperdayakan fikih, maka hendaklah menjadi anak asuh bagi Abu Hanifah. Abu Hanifah merupakan orang yang diberi taufik oleh Allah dengan bidang fikih. Barang siapa belum membaca buku-buku Abu Hanifah, maka ia belum memperdalam ilmu, juga belum belajar fikih. Subhanallah, ia berada dalam posisi keilmuan, wara dan zuhud, mementingkan akhirat yang tidak dilihat oleh seorang pun. Ibnu Jurayj, aku mendengar bahwa An-Nu'man, julukan Abu Hanifah, orang yang paling wara, menjaga agama dengan ilmunya, tidak mengedepankan pencinta dunia di atas pencinta akhirat. Saya berkeyakinan bahwa dalam dunia keilmuan dia ini harus beliau lupa lagi saya ya. Beliau akan memiliki prestasi yang menakjubkan. Imam Fudail bin Iyad, Abu Hanifah merupakan pribadi faqih yang terkenal dengan kepagihannya, kerangan, kekayaan yang cukup luas, terkenal dengan kebaikan terhadap setiap orang yang mengagungkannya, sangat sabar dan dalam menuntut ilmu baik siang maupun malam, selalu diam, sedikit berbicara hingga datang kepadanya masalah-masalah halal dan haram. Sangat cermat dalam menunjukkan kebenaran, selalu lari dari harta penguasa. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Saya dan kita semua sudah selesai membaca artikel ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca dan lakukan pada hari ini, khususnya belajar pengetahuan membaca dan melihat video ini, mudah-mudahan mendapat berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapat berkah kemuliaan dari Imam Hambali kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya bersama saya ini kurang lebihnya mengenai tutur kata, ucapan di dalam video ini yang masih terdapat banyak kesalahan dalam ucapan yang sebenarnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada anda semuanya yang melihat video ini dan mendengar video ini. Ini saja dulu, saya ucapkan terima kasih banyak. Insyaallah sampai bertemu lagi di video-video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.